hadir Tugu ini di Kampung Sanggaria, Pak? Silakan. Pertama, Kampung Sanggaria atau Arso 1 yang dikenal adalah kampung pertama yang dibuka sejak wilayah Kerom. Arso waktu itu ditetapkan menjadi daerah tujuan transmigrasi. Tahun 1980-an wilayah ini dibuka dan secara resmi 1984 Arso 1 Sanggaria ini didiami oleh masyarakat transmigrasi waktu itu, dan seterusnya sampai Arso 14 lokasi. Ada 14 lokasi trans di sini, ditambah dengan 5 lokasi PIR trans juga. Itu rata-rata adalah program transmigrasi umum. Juga di wilayah Senggi ada 2 SP, Satuan Pemukiman. Jadi secara historis dan secara sosial budaya, Kabupaten Kerom ini bisa ada juga karena eksistensi warga ekstransmigrasi, sehingga daerah ini bisa maju dan berkembang sampai hari ini tidak terlepas dari kehadiran masyarakat warga dalam program transmigrasi waktu itu. Sehingga bagi pemerintah dan masyarakat wilayah ini, keberadaan masyarakat non Papua yang waktu itu hadir lewat program transmigrasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat asli di sini. Dan ini satu hal yang harus kita terus pegang, kita ingat, dan untuk itu momentum hari ini di 73 tahun Hari Bakti Transmigrasi kita rayakan dan sekaligus mencanangkan peletakan batu pertama pembangunan tugu transmigrasi yang didesain khusus berbasis kearifan lokal dengan filosofi tema persatuan dan kesatuan masyarakat Kerom. Kita harapkan sejarah perkembangan pembangunan wilayah Kerom, program transmigrasi waktu itu mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Bahwa kita boleh berbeda-beda, beragam suku, beragam latar belakang asal-usul, bahasa, dan banyak sekali termasuk agama. Tapi kita adalah satu. Kita adalah satu. Satu sebagai anak Kerom. Dan kesatuan itu terus kita pupuk dengan cara yang kita lakukan. Salah satu adalah pembangunan tugu ini. Tugu ini menandakan persatuan dan kesatuan antara masyarakat asli dan masyarakat trans. Yang kita bangun sebagai wujud peradaban. Kita menyongsong masa depan yang cerah, ya, untuk kebaikan bersama. Tidak ada perselisihan pendapat, tidak ada pertikaian, tidak ada perbedaan yang menjurus kepada konflik-konflik apapun di wilayah ini. Nah, itu yang kita jaga. Harapan kita, tugu ini juga hadir memberikan penanda wilayah ini ya, sebagai landmark Arso 1. Ada tugu ini, orang tahu itu di Arso 1. Tapi juga perkembangan dari wilayah ini ke depannya akan menjadi wilayah yang pasti berkembang menjadi perkotaan. Kita harapkan kehadiran tugu ini juga memberikan wajah kota yang baik, ya, wajah wilayah ini yang baik, memberi suatu image tentang wajah wilayah ini, gambaran tentang wilayah ini, bahwa Sanggaria, Kerom ini terus semakin maju menata wajah kota ini. Pak, targetnya selesai kapan, Pak? Sudah di APBD tahun 2024, paling Januari mulai kick off. Ya, kalau tugu ini kan tidak lama dibangun, sebentar saja. Ini menelan berapa anggarannya, Pak? Nanti dicek teknisnya di dinas. Ya. Tapi saya pikir akan dibuat lebih bagus. Tapi yang jelas sudah dianggarkan. Sudah masuk. Bisa dicek di dinas terkait. Pak, melalui kesempatan ini, apa pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat baik itu yang pendatang maupun asli Papua di Kerom ini, Pak? Apalagi kan ada banyak agenda ke depan, salah satunya pilkada, agar tidak terkotak-kotak lagi seperti itu, Pak. Saya pikir negara kita ini negara yang demokrasi, ya. Perbedaan itu sangat nyata, ya. Perbedaan itu baik, ya. Tetapi perbedaan itu tidak boleh sampai menjurus kepada pertentangan menuju kepada konflik. Ya, karena konflik itu kalau kita
lakukan itu terjadi, maka akan memberi dampak kemunduran yang besar. Sehingga bagi saya menghargai perbedaan pendapat itu baik di dalam masyarakat yang demokrasi. Kita tidak perlu mau membawa isu-isu apapun, isu agama, isu suku, sara, itu dihindari sama sekali. Biarkan kita memberikan kesempatan kepada caleg, kepada capres, kepada calon-calon pemimpin kita untuk mengadu gagasan, dan tidak usah kita persoalkan perbedaan apapun. Ya, ingat, perbedaan itu kekayaan, perbedaan pendapat itu kekayaan. Kita tidak mungkin membangun daerah ini dengan satu pendapat, tapi dengan berbagai macam pendapat, maka akan lebih baik. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat Kerom, apapun perbedaan pilihan untuk pesta demokrasi, tapi ingat, jaga persatuan dan kesatuan. Daerah ini tidak boleh mundur hanya karena konflik akibat perbedaan pendapat. Ya, kita harus tetap jaga, memupuk, menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan di dalam pesta demokrasi. Saya ingin masyarakat Kerom menjadi pemilih-pemilih cerdas, menggunakan haknya secara cerdas, menggunakan hati nurani, pikiran yang jernih, wawasan yang jernih, dengan hati yang bersih untuk memilih pemimpin. Itu akan jauh lebih baik. Kerom beserta rombongan Kabupaten Kerom yang terletak di Kampung Sanggaria. Di hari ini kita akan melakukan proses peletakan batu pertama pembangunan Tugu Transmigrasi. Saya akan melakukan dan memberkati dengan keyakinan Kristen. Seluruh batu-batu yang akan dijadikan sebagai media pembangunan Tugu Transmigrasi Kampung Sanggaria, pemerintah Kabupaten Kerom, kami berkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Transmigrasi sebagai tanda momentum sejarah di hari bakti transmigrasi ke-73 ini. Wilayah ini menjadi salah satu daerah transmigrasi sejak tahun 1984. Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pemerintah Kabupaten Kerom meletakkan batu pertama ini. Secara resmi tugu ini akan mulai dibangun di awal tahun depan. Tuhan memberkati.
Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sanggarnya maju, Kero bangkit. Amin. Puja dan puji bagi Tuhan Sang Maha Kuasa dan Perkasa. Semoga ini menjadi berkat bagi Asos Sadu dan Kabupaten Seram khususnya. Kita foto bareng sama Pak Bupati. Satu tungku 3 batu. Pemerintah ada tanahnya. Atas izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Dinas Kementerian dan Federasi Migrasi, yang mengucapkan Bismillah, kita lanjutkan pembangunan yang telah disampaikan di Kabupaten. Bismillah.